Biosintesis asam amino dan nukleotida. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan konteks peranan metabolisme asam amino dan nukleotida dalam kehidupan sehari-hari. Organisme hidup berbeda dalam kapasitasnya untuk mensintesis asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein. Meskipun tanaman dan banyak mikroorganisme dapat menghasilkan semua asam amino dari prekursor yang tersedia, organisme lain harus memperoleh beberapa asam amino dari lingkungan mereka. Hewan hanya dapat mensintesis sekitar setengah dari asam amino yang mereka butuhkan. Asam amino non-esensial atau NAA ini disintesis dari molekul yang tersedia seperti gliserat 3-fosfat, yaitu suatu zat antara glikolitik, dan oksaloasetat, suatu zat antara siklus asam sitrat. Asam amino yang harus disediakan dalam makanan disebut asam amino esensial atau EAA. Jaringan mamalia dapat mensintesis asam amino non-esensial atau NAA melalui jalur reaksi yang relatif sederhana. Sebaliknya, asam amino esensial harus diperoleh dari makanan karena mamalia tidak memiliki jalur reaksi rumit yang diperlukan untuk sintesisnya. Adapun pengelompokan dari asam amino esensial dan non-esensial adalah sebagai berikut. Prosedur proyek 1. Cari dan pahami materi biosintesis asam amino dan nukleotida. 2. Cari dan amati proses bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh asam amino yang dibutuhkan. 3. Rekam dan lakukan pengeditan dengan baik dan menarik. Jalur sintesis asam amino sangat beragam, tetapi mereka memiliki satu fitur umum. Kerangka karbon masing-masing asam amino berasal dari zat antara metabolik yang tersedia secara umum. Jadi pada hewan, molekul asam amino non-esensial adalah turunan dari gliserat 3-fosfat, piruvat, alfa-ketoglutarat, dan oksaloasetat. Tirosin yang disintesis dari fenilalanin asam amino esensial merupakan pengecualian untuk aturan ini. Berdasarkan kesamaan dalam jalur sintetiknya, asam amino dapat dikelompokkan menjadi 6 keluarga, yaitu glutamat, serin, aspartat, piruvat, aromatik, dan histidin. Asam amino dalam setiap keluarga pada akhirnya berasal dari satu molekul prekursor. Kelompok glutamat termasuk glutamin, prolin, dan arginin, di mana alfa-ketoglutarat dapat diubah menjadi glutamat melalui aminasi reduktif dan melalui reaksi transaminasi yang melibatkan sejumlah asam amino. Asam amino esensial merupakan sumber penting gugus amino dalam sintesis glutamin. Gugus amino asam amino esensial dapat digunakan terutama untuk sintesis glutamat. Konversi glutamat menjadi glutamin dikatalisis oleh glutamin sintetase terjadi di hati, otak, ginjal, otot, dan usus. Selain perannya dalam sintesis protein, glutamin adalah donor gugus amino dalam berbagai reaksi biosintesis dan sebagai bentuk penyimpanan dan transportasi yang aman dari NH4+. Oleh karena itu, glutamin merupakan metabolit utama dalam organisme hidup. Prolin adalah turunan siklis dari glutamat. Zat antara gamma-glutamil fosfat direduksi menjadi glutamat gamma-semialdehid. Enzim yang mengkatalisis fosforilasi glutamat diatur oleh inhibisi umpan balik negatif oleh prolin. Glutamat gamma-semialdehida bersiklisasi secara spontan membentuk 1-pirolin 5-karboksilat. Kemudian 1-pirolin 5-karboksilat reduktase mengkatalisis reduksi 1-pirolin 5-karboksilat untuk membentuk prolin. Interkonversi 1-pirolin 5-karboksilat dan prolin dapat bertindak sebagai mekanisme ulang-alik untuk mentransfer ekuivalen pereduksi yang diturunkan dari jalur pentosa fosfat ke mitokondria. Proses ini sebagian dapat menjelaskan pergantian prolin di banyak jenis sel. Prolin juga dapat disintesis dari ornitin, zat antara siklus urea. Dalam sintesis arginin, asetilasi glutamat mencegah reaksi siklisasi. Pada mamalia, reaksi yang mengubah ornitin menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Sintesis arginin dimulai dengan asetilasi gugus alfa-aminoglutamat,
N-asetilglutamat kemudian diubah menjadi ornitin dalam serangkaian reaksi yang mencakup fosforilasi, reduksi, transaminasi, dan deasetilasi. Reaksi selanjutnya di mana ornitin diubah menjadi arginin adalah bagian dari siklus urea. Kemudian kelompok serin yang terdiri dari serin, glisin, dan sistein mendapatkan karbon mereka dari zat antara glikolitik gliserat 3-fosfat. Serin disintesis dalam jalur langsung dari gliserol 3-fosfat yang melibatkan dehidrogenasi, transaminasi, dan hidrolisis oleh fosfatase. Konsentrasi serin seluler mengontrol jalur melalui penghambatan umpan balik fosfogliserat dehidrogenase dan fosfoserin fosfatase. Enzim terakhir mengkatalisis satu-satunya langkah irreversibel dalam jalur tersebut. Konversi serin menjadi glisin terdiri dari reaksi kompleks tunggal yang dikatalisis oleh serin hidroksimetiltransferase, suatu enzim yang membutuhkan piridoksal fosfat. Selama reaksi yang merupakan pembelahan aldol, serin berikatan dengan piridoksal fosfat. Reaksi menghasilkan glisin dan gugus formaldehida reaktif secara kimia yang ditransfer ke koenzim tetrahidrofolat untuk membentuk 5,10 metilen tetrahidrofolat. Serin adalah sumber utama glisin. Sejumlah kecil glisin dapat diturunkan dari kolin ketika kolin hadir secara berlebihan. Sintesis glisin dari kolin terdiri dari 2 dehidrogenasi dan serangkaian demetilasi. Sintesis sistein adalah komponen utama metabolisme belerang. Kerangka karbon sistein berasal dari serin. Pada hewan, gugus sulfihidril dipindahkan dari metionin melalui turunan homosistein yang didemetilasi. Kedua enzim yang terlibat dalam konversi serin menjadi sistein membutuhkan piridoksal fosfat. Biosintesis serin dimulai dengan oksidasi gliserat 3-fosfat. Produk yang mengandung karbonil 3-fosfohidroksipiruvat kemudian mengalami reaksi transaminasi dengan glutamat untuk menghasilkan 3-fosfoserin. Hidrolisis 3-fosfoserin menghasilkan serin. Serin hidroksimetiltransferase mengkatalisis konversi serin menjadi glisin dari 5,10 metilen tetrahidrofolat. Serin menghambat gliserat 3-fosfat dehidrogenase, reaksi pertama dalam jalur tersebut. Pada hewan, serin mengembun dengan homosistein untuk membentuk sistationin dalam reaksi yang dikatalisis oleh sistationin beta sintase. Gamma sistationase mengkatalisis pemutusan sistationin untuk menghasilkan sistein, alfa-ketobutirat, dan NH4+. Keluarga aspartat, anggota pertamanya yaitu asam amino aspartat diturunkan dari oksaloasetat dalam reaksi transaminasi. Aspartat transaminase adalah aminotransferase yang paling aktif, ditemukan di sebagian besar sel di mitokondria dan sitoplasma. Reaksi yang dikatalisis aspartat transaminase bersifat reversibel dan secara signifikan mempengaruhi aliran karbon dan nitrogen di dalam sel. Aspartat kemudian digunakan sebagai sumber nitrogen untuk pembentukan urea dan oksaloasetat perantara siklus asam sitrat. Aspartat juga merupakan prekursor penting dalam sintesis nukleotida. Kelompok aspartat juga mengandung asparagin dan asam amino esensial lisin, metionin, dan treonin. Asparagin, amida aspartat, tidak dibentuk langsung dari aspartat dan NH4+. Gugus amida glutamin ditransfer melalui transfer gugus amida selama reaksi yang memerlukan ATP yang dikatalisis oleh asparagin sintase sebagai berikut. Kelompok piruvat terdiri dari alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Alanin disintesis dari piruvat dalam satu langkah sebagai berikut. Meskipun enzim yang mengkatalisis reaksi ini, alanin aminotransferase, memiliki bentuk sitoplasma dan mitokondria, sebagian besar aktivitasnya ditemukan di sitoplasma. Asam amino esensial seperti leusin, isoleusin, dan valin adalah sumber utama dari banyak gugus amino yang ditransfer dari glutamat dalam siklus alanin. Selanjutnya ada biosintesis korismat. Korismat merupakan zat antara dalam sintesis asam amino aromatik pada bakteri dan tumbuhan. Semua karbon berasal dari eritrosa 4-fosfat atau fosfoenol piruvat. NAD+ yang diperlukan sebagai kofaktor pada langkah 2 dilepaskan tidak berubah. Itu dapat direduksi secara sementara menjadi NADH selama reaksi dengan pembentukan zat antara reaksi teroksidasi. Langkah ke-6 secara kompetitif dihambat oleh glifosat, yaitu bahan aktif dalam Roundup herbisida yang banyak digunakan.
Dalam Escherichia coli, enzim yang mengkatalisis langkah pertama dan kedua adalah subunit dari kompleks tunggal. Yang pertama antranilat sintase, yang kedua antranilat fosforibosil transferase, yang ketiga N5 fosforibosil antranilat isomerase, yang keempat indol 3 gliserol fosfat sintase, dan yang kelima triptopan sintase. Biosintesis fenilalanin dan tirosin dari korismat pada bakteri dan tumbuhan, di mana konversi korismat menjadi prepenat adalah contoh biologis langka dari penataan ulang Claisen. Enzim yang berperan adalah korismat mutase, prepenat dehidrogenase, dan prepenat dehidratase.